wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Maizara Insan Farbianto dengan NIM 284. Saya Nazara Lareni Fabrian dengan NIM 285. Saya Raymond Febrian dengan NIM 310. Di sini kami akan mempresentasikan komik kami yang berjudul Topeng Ajaib dari Kampung Kakek. Terima kasih penulis, panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, komik berjudul Topeng Ajaib dari Kampung Kakek ini dapat diselesaikan dengan baik. Komik ini merupakan sebuah karya yang memadukan unsur petualangan, fantasi, dan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui tokoh utama yang menemukan sebuah topeng misterius peninggalan leluhurnya, pembaca diajak menjelajahi kisah penuh kejutan yang dihilangkan pada budaya dan mitos dari sebuah kampung yang syarat akan sejarah. Di balik alur cerita yang menghibur, komik ini juga ingin menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga warisan budaya, keberanian dalam menghadapi tantangan, serta arti dari sebuah tanggung jawab. Diperkirakan pembaca dari berbagai kalangan dapat menikmati cerita ini sambil memikirkan makna yang tersirat di dalamnya. Terima kasih untuk Ibu Risnawati SPDMPD atas bimbingannya karena komik ini dapat dicetak dan dibaca dengan layak. Kami memilih tema Topeng Ajaib dari Kampung Kakek agar anak-anak dapat belajar matematika, yaitu pelajaran fisika dengan baik dan juga mengenal unsur budaya. Tujuan komik ini adalah mengenalkan budaya Indonesia, khususnya kesenian topeng tradisional Cirebon kepada siswa SD kelas 4. Mengajarkan konsep dasar fisika seperti survei, pengumpulan data, dan penyajian data dengan cara yang menyenangkan. Aplikasi yang digunakan Canva untuk desain dan tata letak komik, Comic Draw untuk storyboard dan balon dialog. Manfaat dari komik ini adalah sebagai media pembelajaran tematik, statistika, dan budaya lokal, menjadikan pembelajaran lebih visual, interaktif, dan menyenangkan. Komik ini untuk siswa sekolah dasar kelas 4 SD sesuai dengan kurikulum Merdeka, integrasi IPAS, dan muatan lokal budaya. Dan ini adalah visualisasi dari komik kami. Kami memilih warna yang berwarna karena anak-anak SD itu sangat suka sekali pelajaran yang berwarna seperti ini. Dan ini juga terlihat jelas topeng-topeng yang dimasukkan seperti sesuai judul komik tersebut. Dan ini termasuk ceritanya dan kisahnya. Di sini anak-anak dapat mengenal kebudayaan seperti batik, topeng, tari, wayang. Setelah itu teman-temannya Dayu akhirnya dapat mengelompokkan data seperti tarian daerah ada 8, topeng ada 6, batik ada 4, wayang ada 2. Setelah itu kelompok Dayu menggambar grafik batang dan menuliskan laporannya seperti ini. Nah, lalu dengan hasil presentasinya selesai, Ibu Laras berkata pada Dayu, "Bagus sekali. Saya ingin tahu lebih banyak tentang berbagai tarian daerah." Nah, statistika itu bukan sekedar angka. Ia bisa jadi jembatan untuk memperkenalkan budaya dan membawanya hidup di hati generasi baru. Dengan data kita mengenal minat, dengan budaya kita mengenal jati diri. Terima kasih. Nah, di sini kami juga mau menjelaskan bagaimana sih cara kita mengedit di Canva. Pertama-tama kita buka Canva dulu ya teman-teman. Setelah itu kalian bisa memilih template ya teman-teman, bisa edit sendiri ataupun memilih dari template yang sudah disediakan oleh Canva. Untuk komik kelompok 1 kami membuat template sendiri ya, jadi ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Setelah menemukan template sesuai keinginan kalian, nah kita bisa memulai untuk membuat cerita. Judul apa yang ingin kalian buat dalam komik ini. Contohnya kelompok kami kan memilih judul topeng dari Kampung Kakek. Nah, kalian bisa mencari gambar topeng ini di elemen ya teman-teman. Ada banyak sekali yang bisa kalian pilih di elemen ini. Nah, untuk tahap-tahapnya bisa kalian sesuaikan ya teman-teman, mau pilih yang apa, mau kalian atur di mana letaknya, itu semua sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, kalian juga bisa tambah seperti wayang ataupun background seperti batik. Intinya kalian bisa membuat komik itu sekreatif kalian.
Setelah itu jangan lupa untuk memilih font ya teman-teman. Kalian bebas boleh pakai apa aja fontnya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Ini gambaran bagaimana cara aku ngedit sampul halamannya. Setelah itu kita siapkan kertas kosong ya untuk menulis bagian selanjutnya, yaitu inti ceritanya. Untuk teman-teman yang mungkin bingung mau mengambil cerita seperti apa, nah kalian bisa minta tolong ChatGPT ataupun AI yang lain, ataupun kalau teman-teman punya ide yang lebih bagus lagi bisa kalian kembangkan ya teman-teman. Ini tuh bebas banget kalian mau bagaimana konsepnya. Dan di Canva ini sudah ada apa itu teman-teman, AI sendiri ya. Itu termasuk model terbarunya mereka. Di situ mereka bisa membuat penghasil gambar AI. Nah, jadi kan tinggal mengetik seperti apa sih gambar yang kalian inginkan. Nah, misalnya di sini contohnya kakek Jaya jauh dari kota. Nah, kalian bisa pilih kalian mau tema yang ceria ataupun yang lainnya, itu bebas sesuai kalian. Nah, tapi sayang banget karena di sini kredit aku udah 0, udah kepake semua waktu buat komik, jadinya nggak bisa. Mungkin kalau teman-teman mau, kalian bisa ambil pro ataupun percobaan uji coba gratis dari Canva. Dan itu sangat amat menolong ya teman-teman. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Aku pakai AI dan dihasilkan gambar yang seperti ini. Warnanya pastel dan itu cocok banget buat anak-anak SD karena warnanya cerah ya. Nah, setelah itu kita cari tokoh-tokohnya nih seperti anak SD-nya ataupun gurunya. Nah, ataupun kakek ini tokoh apa saja kalian carinya di elemen juga bisa. Nah, di sini tuh ada banyak banget jenisnya teman-teman. Kalian bebas memakai apa aja sesuai keinginan kalian. Di sini ada banyak banget seperti guru, muridnya, ataupun seperti papan tulis, tas, dan lain-lain itu adalah di sini tuh lengkap banget teman-teman. Jadi kalian tinggal milih sesuai dengan selera kalian aja. Nah, contohnya seperti ini nih, ada guru dan anak muridnya. Kalian bisa taruh di mana aja sesuaikan dengan keinginan kalian.
Lalu jangan lupa cari bubble chatnya ya. Bubble chat ini sebagai topik untuk menaruh percakapannya, dialognya. Kalian bisa pakai bentuknya yang apa aja sesuai dengan yang kalian inginkan. Begitu pula cara penempatannya, kalian bisa taruh di mana aja. Nah, di sini bisa mulai diisi dialog yang ingin kalian tambahkan. Nah, setelah selesai menempatkan tokoh-tokohnya, teman-teman juga harus menambahkan cerita ataupun narasi nih. Jadi, biar saat anak-anak membaca komik, mereka tuh tak bingung ini ceritanya tuh kemana arahnya. Seperti tadi ya, kalian bisa ambil dari ChatGPT, dari AI manapun, ataupun kalian bisa ambil dari Google, ataupun kalian punya ide-ide sendiri yang lebih menarik lagi. Dan kalian bisa menambah seperti elemen seperti buku, ataupun lampu, ataupun pensil, dan membuat komik kalian lebih berwarna dan lebih lucu gitu ditambah dengan karakter-karakter seperti ini. Jadi anak-anak lebih semangat belajarnya. Dari kelompok kami, jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.